Sol raksasa emas gelap datang dan menghancurkan Siamang. Bocah besar, men, banyak orang Sia yang kuat, serta Sia Tao yang berapi-api yang bertarung dengan pemilik Pulau Bauhinia, melihat pemandangan itu dengan sangat jelas, tetapi sangat marah. Tetapi saat berikutnya, mereka terkejut dengan semua ini. Saya melihat kekosongan di tepi medan perang, lubang hitam besar di ruang hitam, seperti pintu yang sama terbuka di sana. Telapak kaki emas gelap keluar dari lubang hitam di angkasa, dan telapak kaki jatuh lebih dulu, kemudian, sebuah kaki dengan ketinggian 1000 kaki dan tubuh yang dipenuhi dengan kilau emas gelap berangsur-angsur muncul dari lubang hitam ruang. Akhirnya muncul sepenuhnya di medan perang ini. Dia memiliki tubuh yang besar dan tubuh yang sangat tebal, yang membuat semua orang di ruangan itu gemetar karena ngeri. Matanya juga menunjukkan cahaya keemasan gelap, dan jauh di dalam pupilnya, ada sedikit kesombongan. Tubuh besar itu berdiri seperti Optimus Prime, berdiri lurus di sana, dan ruang dan waktu di sekitarnya bergetar karena penampilannya. Yang paling mencolok adalah di bagian atas tubuhnya yang besar, alis kepalanya yang besar itu memiliki pola 4 bintang emas. Pada saat raksasa ini muncul, di lubang di dasar medan perang, Raja Parasit diparasit dalam tubuh Jian Wushuang, jantungnya bergetar, tetapi kemudian dia mengucapkan lolongan keras, itu adalah dewa kuno, dan masih dewa kerajaan kuno. Benar, tubuh kekar emas gelap, dan pola bintang berujung 4 di jantung alis, adalah simbol para dewa kuno keluarga kerajaan. Dalam dewa kuno, baju besi perunggu biasa, baju besi perak, dan bahkan baju besi dewa emas kuno, mereka mewakili bintang 4 kuda dari tingkat kekuatan mereka sendiri. Terletak di dada, para dewa kuno keluarga kerajaan yang dapat menyelesaikan darah mereka mewakili 4 kekuatan mereka sendiri. Pola bintang ada di tengah alis. Dan kelompok dewa kuno dari keluarga kerajaan muncul di depan mata, pola bintang berujung 4 di tengah alis diatur terbalik, tetapi mereka penuh dengan 7 cara. Pola bintang 4 sudut 7 arah mewakili dewa kuno keluarga kerajaan bintang 7. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Dibandingkan dengan tuan raja-raja sebelumnya, dewa kuno keluarga kerajaan bintang 8, Luo Zhen, hanya berjarak 1 bintang. Aku, tuan kuno, murid kuno. Suara tebal dan panjang keluar dari mulut dewa kuno keluarga kerajaan bintang 7 ini, bergema di seluruh kota kekaisaran. Di medan perang, banyak pengikut tahu melihat penampilan murid kuno, dan kepala mereka sedikit sianotik. Tuan, para murid memberontak, tidak mungkin. Itu adalah tubuh murid kuno, itu terlalu besar, terlalu besar. Begitu tinggi sehingga jauh lebih besar dari banyak gunung raksasa, dan napas yang keluar darinya juga menakutkan. Dewa kuno, dan dewa kuno keluarga kerajaan bintang 7. Bahkan jika itu adalah guru negara dari dinasti Tang Timur, peramal sedang mengerutkan kening saat ini. Keluarga dewa kuno yang terkenal tahu bahwa dalam keadaan normal, Dewa Samsung kuno umumnya sebanding dengan Taoisme normal, jika mencapai 4 bintang, itu adalah yang terbaik di antara Taoisme. Lebih kuat, tetapi di depan dewa kerajaan kuno ini, ia telah mencapai tingkat 7 bintang. Tuan, minuman ringan tiba-tiba terdengar, secara alami Sue Lingtian. Kamu adalah murid Suanyi. Avatar saya telah melihatmu bertahun-tahun yang lalu. Gu Tongyu berteriak, Suanyi memintaku untuk datang dan membantu murid-muridnya. Siapa lawanku? Murid mata emas gelap Gu Tong melihat sekeliling. Tuan, ini dia, Sue Lingtian menunjuk langsung ke peramal itu. Wajah peramal itu segera tenggelam. Apakah itu kamu? Mata dan murid-murid Gu Tong terkunci pada tubuh peramal itu, dan niat yang lewat. Berlalu, mati. Tiba-tiba, Gu Tong langsung menembak. Di bawah perhatian banyak pengikut tahu di medan perang dan para pejuang yang tak terhitung jumlahnya di luar kota kekaisaran, Gu Tong langsung menyerang. Pukulan yang tampaknya sederhana, tetapi pukulan ini menghancurkan langit dan bumi secara instan, menyebabkan lubang besar selebar lebih dari 10.000 kaki di kehampaan, guntur besar bergulung dan berderak, dan waktu muncul di depan peramal nasib. Membenturkan gelombang udara meledak seperti orang gila. Semua orang ketakutan. Mereka menatap tajam pukulan itu, dan dalam persepsi mereka, itu sama sekali bukan tinju, melainkan bintang besar yang berhadapan langsung. Dan kecepatan bintang ini masih sangat cepat. Seberapa besar tubuh murid purba, tetapi kecepatannya sangat cepat. Melihat bintang ini datang di depan, kulit peramal menjadi bermartabat tidak normal,
dan telapak tangannya yang kering perlahan terangkat pada saat berikutnya, dan aliran udara hitam yang menyeramkan mengelilingi telapak tangannya. Volume telapak tangannya juga melonjak seiring waktu. Dream Midstream, pakaian cepat terlepas dari apakah itu menghadap Kaisar Xiao, Yundi atau sedingin ini, Peramal sangat santai dan tidak pernah menembak sama sekali. Tapi sekarang, di hadapan Dewa Kuno keluarga Kerajaan Bintang 7, ia tentu saja tidak berani memiliki reservasi sedikitpun. Magic Cloud Palm, Peramal itu mengucapkan minuman rendah di mulutnya, menepuknya di telapak tangannya, dan awan ajaib mengepul, bahkan dengan bau busuk. Kekuatan teror tiba-tiba meletus. Hah! Kedua bintang bertabrakan secara langsung, dan raungan yang mengerikan meletus segera setelah raungan yang keras. Di bawah gelombang udara ini, ruang itu seperti selembar kertas. Canggung gelombang-gelombang dihancurkan oleh robekan dan pencekikan tanpa henti. Seluruh medan perang mencakup seluruh medan perang kota kekaisaran. Meskipun memiliki wilayah yang begitu luas, para pengikut Tao yang bisa berdiri di setiap sudut medan perang masih terpengaruh dan gelombang teror datang. Tubuh Dao Zun tiba-tiba berkibar, darah di tubuhnya jatuh, dan beberapa bahkan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, dan ada darah di mulutnya. Gelombang udara ini juga dengan kejam menyapu gedung-gedung yang tersisa di kota kekaisaran, dan seketika sejumlah besar bangunan, termasuk pohon dan gulma, dihancurkan menjadi bubuk pada saat ini, dan akhirnya menghilang. Dalam tabrakan seperti itu, ini hanya dapat dianggap sebagai kehancuran, tetapi setidaknya Anda masih bisa melihat kota kekaisaran yang sedikit cemerlang, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Seluruh kota kekaisaran dipenuhi dengan lubang dan debu, tetapi tidak ada jejak bunga, pohon, dan bangunan yang terlihat. Dan di mana dua perkelahian yang mengerikan itu bertemu laki-laki tua Peramal dalam jubah itu putih sia-sia dan darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya diledakkan dengan ganas pertama kali. Dari medan perang asli di tengah-tengah kota kekaisaran, kali berikutnya dihujani dan menabrak gunung di luar kota kekaisaran, gunung itu juga meledak dan hancur seketika. Ada keheningan antara surga dan bumi. Inti dari surga dan bumi, tubuh emas gelap yang tinggi, dan murid mata emas gelap memandang gunung yang hancur di luar kota kekaisaran. Di antara reruntuhan gunung itu sosok Peramal dijarah lagi. Setelah Peramal merampok dari sampah gunung, dia berhenti dengan kehampaan. Pada saat ini, wajahnya pucat, darah tetap di sudut mulutnya, dan dia tampak sangat malu, tetapi meskipun demikian, mata dan pupil mata pria tua Peramal itu tidak berada dalam kebingungan sedikitpun. Haha gelombang, Peramal tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dengan sedikit kegilaan. Murid kuno, bukan, sebagai dewa kuno dari keluarga kerajaan. Anda harus disebut Raja Murid Kuno. Peramal minum, jujur, setelah melihat Anda keluar, seorang Raja Bintang 7 menghormati dewa kuno, bahkan sang suami juga kaget. Dewa kuno dari keluarga kerajaan berbintang 7, bahkan jika kekuatan lelaki tua itu telah pulih ke puncaknya, itu hanya dapat dilihat, tetapi jelas bahwa Anda, seperti orang tua itu, telah dipukul keras setiap kali, dan semua kekuatan Anda telah rusak. Ini akan muncul di dunia ini. Dan saya khawatir kekuatan Anda saat ini paling banyak hanya dikembalikan ke 10%, dan kekuatan tempur hanya tingkat bintang 5. Jika tidak dibawa pukulan yang baru saja Anda buat, sama sekali tidak ada kemungkinan bagi orang tua itu untuk bertahan hidup. Peramal tahu tingkat yang mengerikan dari dewa kuno keluarga kerajaan bintang 7. Jika itu adalah dewa kuno keluarga kerajaan bintang 7 pada periode puncak, diperkirakan satu jari sudah cukup untuk membunuhnya, tetapi keadaan murid kuno saat ini jelas jauh dari puncak. Bahkan jika aku hanya memulihkan 10% dari kekuatanku, mudah untuk membunuhmu. Mata Gutong acuh tak acuh, suaranya dengan keagungan tertinggi. Benarkah? Peramal itu tersenyum dengan acuh tak acuh, tetapi diikuti oleh memanggil ke arah kekosongan di sebelahnya. Berdengung gelombang jauh di tanah istana yang telah rata dengan tanah, aliran udara hitam yang bergolak membengkak dengan tiba-tiba, aliran udara hitam ini disertai dengan bau busuk, yang naik dari tanah, dan kemudian menjadi semakin kuat, dan segera setelah Streamer berdarah naik langsung dari tanah, menuju Peramal. Segera aliran darah berdarah muncul di tangan orang tua yang meramal itu, lihatlah lebih dekat, aliran darah itu sebenarnya adalah baju besi merah yang terlihat seperti darah. Jika Warframe terlihat seperti teori cahaya, itu tidak jauh berbeda dari Warframe elang darah yang diperoleh sebelum Jian Wushuang, tetapi nafasnya jauh lebih kuat daripada prajurit elang darah, terutama kengerian yang meresapi Warframe.
Si Qi, kekayaan Qi ini, bahkan jika Daozun melihatnya, dia tidak bisa menahan perubahan warna. Blood Warrior Armor, Gutong melihat matanya menyusut tajam, dan menatap baju besi yang berdarah. Dia tahu bahwa Scarlet Warframe adalah harta yang sangat istimewa dengan nilai yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Itu memang dewa kuno dari keluarga kerajaan bintang 7. Wawasannya luar biasa, dan kamu bisa mengenali armor prajurit darah. Tapi kamu salah. Armor perang di tanganku bukan armor prajurit darah. Itu adalah perisai darah. Peramal itu tersenyum dingin, tetapi segera mengenakan baju besi yang berdarah padanya. Mengenakan baju besi dukun darah, nafas tubuh Peramal segera meroket, dan langit begitu sombong. Selama bertahun-tahun, banyak transportasi udara diinfus setiap hari setiap malam, dan kerusakan darah akan sepenuhnya memperbaiki bagian kuku yang rusak. Mulut Peramal itu sedikit miring, dan dia memandang murid kuno di depannya dengan tatapan mata dingin. Murid kuno, tabrakan tadi tidak dihitung, dan sekarang kita telah datang lagi. Murid kuno tampak kusam, dan di antara mata emas gelap, ada kilatan guntur, dan tubuhnya yang besar dan tak bernoda terbang keluar lagi dalam waktu singkat. Haha gelombang, Peramal itu tersenyum acuh tak acuh. Selama obrolan, awan ajaib bergulir dan udara melonjak. Pada saat yang sama, tubuhnya yang kurus awalnya juga melejit dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan akhirnya melonjak hingga ratusan kaki. Masih tidak sebagus murid kuno, tetapi tidak jauh lebih buruk. Ayo, ayo, Peramal itu tampak bersemangat. Saat berikutnya, keduanya bertemu lagi. Boom, 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 hah. Deru teror meledak berulang-ulang di dunia. Jika orang tua yang meramal itu tidak punya banyak ruang untuk bersaing di depan murid kuno, dan benar-benar dihancurkan oleh murid kuno, maka sekarang orang tua yang meramal itu mengenakan perkelahian pengorbanan darah dengan murid kuno itu lagi, tetapi itu sudah bisa menjadi positif bersaing, bahkan tanpa jatuh ke angin. Ketika keduanya bertarung dengan sengit, kekuatan mengerikan menyebar, dan orang-orang di sekitar Taoisme yang kuat di daerah sekitarnya sudah mundur jauh. Bahkan Kaisar Leng dan Kaisar Xiao dan Kaisar Yun yang baru saja bangkit dari lubang semua mundur jauh. Dalam tingkat pertempuran ini, bahkan mereka bertiga tidak memiliki ruang untuk campur tangan. Tapi mereka juga punya saingan. Aku ceroboh, aku tidak akan menangkapnya. Xiao Di juga tampak pucat, tetapi masih menjerit, suaranya bergema. Sial, Leng Di tampak muram, dan melihat sekeliling. Perkemahan tempat dia dan orang-orang Xia menjadi miliknya telah jatuh ke arah angin mutlak sebelumnya, jadi dia membiarkan Tuan, Peramal Nasib, mengambil gambar. Peramal hanya bisa pergi keluar dan tidak bisa terganggu sama sekali. Sekarang kedua Kaisar Xiaodi dan Yundi adalah tangan kosong, Su Elingtian juga mengalahkan cedera serius yang dibunuh Xia Yu, dan juga dibebaskan. Situasi seperti itu tentu saja sangat merugikan kampnya. Xia Tao, pembalasan Kaisar kelahiran kembali Kaisar Leng tiba-tiba berbicara, suaranya dingin dan melewati ke sisi lain dari kekosongan, masih di telinga Xia Tao, penguasa klan Xia yang sedang berjuang dengan Tuan Pulau Bauhinia. Xia Tao tenggelam, dan segera menatap Leng Di. Pertempuran hari ini, Kaisar dan Tuan telah melakukan yang terbaik, tetapi jika Anda Xia orang masih memiliki reservasi dan ingin mengambil keuntungan dari para nelayan, maka perjanjian kami sebelumnya akan dibatalkan. Divisi itu akan pergi satu demi satu, memberi dongtu datang tangan ke nama keluarga Xiao. Suara Leng Di terdengar tegas di dunia ini. Setelah jeda, Kaisar Leng berkata lagi, jangan berpikir bahwa Kaisar tidak tahu. Rakyat Xia Anda telah berdiri tanpa henti di tanah timur dan dinasti Tang. Perwakilan, apalagi mengatakan, haruskah Legion Immortal saja muncul? Mendengar kata-kata Leng Di, mata Xia Tao sedikit menyipit. Kelompok etnis Xia berdiri tegak di Tutang Timur, bahkan pada masa kejayaannya, 4 kerajaan tempat keempat Kaisar tinggal bersama memiliki banyak keraguan tentang kelompok etnis Xia, tentu saja, itu tidak sesederhana seperti sebelumnya. Di dalam orang-orang Xia, mereka memiliki banyak kartu lubang dan sarana, dan yang paling menonjol dari mereka adalah Immortal Legion. Tetapi orang-orang Xia memiliki Legiun abadi. Bahkan di dalam orang Xia, sedikit orang yang tahu bahwa Kaisar Leng begitu jelas. Meskipun bingung, Xia Tao juga melihat situasi di sekitarnya dengan jelas, tetapi segera berbicara secara terbuka. Karena Lord Leng Di secara pribadi meminta, suku Xia saya akan menyembunyikannya lagi. Immortal Legion, kirim, boom. Dalam kekosongan di medan perang,
sebuah lubang cacing ruang tiba-tiba muncul, diikuti oleh serangkaian pakaian hitam, melangkah keluar dari lubang cacing ruang angkasa. Sosok-sosok hitam ini berkumpul di belakang sosok Xia Tao. Ada ratusan tokoh dalam kelompok yang padat, dan yang paling penting, ratusan tokoh itu sangat mempesona, masing-masing dengan aib yang kuat. Dao Zun, ini tiba-tiba muncul ratusan angka, semuanya adalah Tao. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Ini, semua orang terpana di medan perang. Ratusan Taois, ini adalah karya agung orang Xia. Tidak, orang-orang ini, meskipun mereka benar-benar merasakan Tao, tetapi mereka memiliki atmosfer yang aneh, kata Sen dari Pulau Bauhinia. Semua orang memperhatikannya. Semua orang dalam jubah hitam ini memiliki napas aneh yang aneh di atasnya, dan napas itu adalah semacam kematian, sama seperti napas yang akan menimpa para pejuang yang akan mencapai batas, tetapi jangan lupa, di dunia yang kekal, kehidupan pembangkit tenaga kekal bisa disebut abadi. Dao Zun secara alami memiliki kehidupan yang lebih lama. Selama tidak terbunuh, ia tidak akan mati. Tetapi bagaimana dengan ratusan orang yang dipenuhi dengan Dao Zun yang kuat dan mematikan? Ini legiun abadi dari orang Xia. Ada sebanyak 100 orang. Leng Di memandangi ratusan sosok, mata dan pupilnya menyipit. Orang Xia memiliki legion immortal, dia tahu, dan dia juga tahu asal-usul immortal legion. Legiun abadi ini adalah misteri yang sangat ganas yang orang-orang Xia pernah memiliki kesempatan untuk bertepatan. Misteri itu dapat membuka jalan dalam waktu singkat ke puncak dunia kekal, dan menjadi seorang Tao, tetapi harga sangat besar. Siapapun yang mencapai Taoisme dengan mempraktikkan teknik rahasia ini, pertama-tama, mereka hanya bisa menjadi yang paling umum atau bahkan yang terlemah setelah mereka menjadi Taoisme. Kedua, masa hidup mereka akan sangat terbatas. 100.000 tahun, tidak peduli siapa yang mengembangkan teknik rahasia ini untuk mencapai Taoisme, ia hanya bisa hidup selama 100.000 tahun. Setelah 100.000 tahun, tidak peduli metode apapun yang digunakannya, ia pasti akan mati. Suku Xia telah melatih Immortal Legion. Setiap kali seseorang di Immortal Legion meninggal, orang baru akan segera ditambahkan. Selama bertahun-tahun, suku Xia telah membayar harga yang tak terbayangkan untuk mempertahankan keberadaan Immortal Legion. Di puncak alam abadi, aku mati, aku tidak tahu berapa banyak. Meskipun lebih mahal, itu memiliki efek yang besar. Setelah bertahun-tahun akumulasi, sekarang pasukan abadi ini akhirnya berguna. Xia Tao mencibir, dan pada saat ini, dari antara ratusan jubah hitam, seseorang mengambil seorang pria tua yang agung datang dan berdiri berdampingan dengan Xia Tao. Pengorbanan vampir untuk mati, itu Xia Ming. Pemilik terakhir orang Xia, Xia Ming. Bukankah makhluk tua ini mendengar bahwa dia mati sejuta tahun yang lalu? Tetapi bagaimana dia hidup dengan baik sekarang? Melihat lelaki tua itu, berseru di medan perang. Dibandingkan dengan Xia Tao, mantan kepala keluarga suku Xia lebih kuat dari Xia Tao. Diperkirakan bahwa dibandingkan dengan Kaisar Xiao dan Kaisar Leng, mereka belum mengecewakannya, tetapi mereka masih hidup. Orang-orang Xia, orang-orang Tibet sangat dalam. Leng Di tersenyum dingin ketika dia melihat ini. Jika biasanya, dia tahu bahwa kartu-kartu yang dimiliki oleh suku Xia mungkin masih sedikit menakutkan, tetapi sekarang dia dan suku Xia berada di kam yang sama. Semakin kuat suku Xia menunjukkan, semakin besar bantuan untuk situasi yang dihadapi. Ayo kita lakukan. Xia Tao melirik pria tua yang kuat Xia Ming di sebelahnya. Xia Ming sedikit mengangguk, dan kemudian melambaikan tangannya, Immortal Legion, ayo. Boom, Legiun Abadi, dengan ratusan pengikut Tao, segera pergi dan bergegas ke medan perang. Tidak masalah, Kaisar Xiao, Yundi, dan yang kuat di kam mereka sendiri ketakutan. Perkemahan tempat mereka semula berangsur-angsur naik ke atas angin, tetapi sekarang setelah Legiun Abadi suku Xia muncul, kekuatan mengerikan telah benar-benar membuka celah besar antara kekuatan kedua kubu. Kemenangan dan kekalahan dari pertempuran ini, itu juga langsung bersandar ke sisi Leng Di dan Xia. Hentikan, coba hentikan mereka. Taoisme ini hanya tingkat Taoisme yang paling biasa dan terlemah, hati-hati, dan masih memiliki kesempatan. Xiao Di mendengus berulang kali. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memanggil, itu adalah fakta bahwa ratusan Taois lain di sisi lain bergabung dengan medan perang. Meskipun kekuatan mereka lemah, jumlahnya terlalu menakutkan. Hampir seketika,
Kam Kaisar Xiaodi benar-benar hancur dan bahkan mulai muncul. Setelah warna kekalahan, satu demi satu, Dao Zun dibunuh oleh Legiun Abadi dari orang-orang Xia. Seperti 10 dewa perang besar yang diduduki Kaisar Xiao, perang sebelumnya hanya jatuh menjadi satu, tetapi sekarang Legiun Abadi bergabung, dan hanya dalam beberapa saat, mereka telah jatuh ketiga, dan bahkan Kaisar Qing telah menderita kerugian besar. 1000 segel TFBOYS sedang menunggu saya, Kaisar Xiao memblokirnya, kita tidak bisa menghentikannya, kita tidak bisa menghentikannya. Bei Minghao, kepala klan Bei Ming, berteriak berulang kali. Kaisar Xiao tampak muram, apakah kamu tidak lari dengan ekormu dengan cara yang sama seperti terakhir kali? Dia mengepalkan tangannya dan bergumam di mulutnya, tetapi hatinya luar biasa tidak nyaman. Tidak didamaikan, dia tidak diperdamaikan, dan di sisi lain, prajurit pedang, Leng Rusuang mengabaikan peristiwa di medan perang. Setelah murid kuno dari keluarga kerajaan Bintang 7 muncul dan menghentikan peramal, dia segera menyapu lubang di bawah. Bagaimanapun juga, wajahnya yang cantik dengan kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia sebelumnya melihat peramal Anda menusuk pedang tanpa sepasang peti. Di bagian paling bawah lubang, Leng Rusuang akhirnya menemukan lokasi Jian Wushuang. Pedang itu tak tertandingi saat ini, berbaring diam di bawah lubang-lubang darah di mangkuk dadanya diperbaiki dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan sekarang telah diperbaiki lebih dari setengah. Jian Wushuang tersenyum sambil tersenyum, tenang, aku baik-baik saja. Melihat Jian Wushuang masih hidup, dia merasa lega sedingin es. Namun, dia tidak tahu bahwa Jian Wushuang menerobos ke langkah ketiga melawan langit. Setelah keabadian, dia tidak akan bisa mati. Peramal selalu menembus dadanya dan menghancurkan hatinya, tetapi dia masih melakukannya. Dia bisa hidup dengan baik, dan raja-raja di tubuhnya, sebagai bulan purnama, yang paling kuat adalah kemampuan perbaikan, telah dengan cepat memulihkan lukanya. Sekarang, sudah hampir diperbaiki. Situasi di medan perang sangat buruk sekarang, kamu pergi untuk membantu para senior Xiaodi, jangan khawatir tentang aku akan segera pulih sepenuhnya, kata Jian Wushuang dengan sungguh-sungguh. Leng Rusuang melihat dada Jian Wushuang yang telah diperbaiki, dan kilatan ketegasan melintas di hatinya, bahkan jika dia berbalik ke arah medan perang. Di lubang, Jian Wushuang berbaring di sana, tetapi kesadarannya berkomunikasi dengan raja-raja. Raja Wang, saya ingat Anda mengatakan sebelumnya, jika Anda berada dalam krisis, Anda dapat secara paksa menyerap darah Raja Luo Zhen dan mendapatkan vitalitas. Tanya Jian Wushuang, apa yang ingin kamu lakukan? Suara raja menjadi tegang. Apa katamu? Jian Wushuang tersenyum dingin. Jian Wushuang, jangan bodoh. Suara raja menjadi cemas, bagaimana dengan darah yang berharga di tubuhmu, tetapi darah berharga yang diwariskan yang ditinggalkan oleh Raja Luo Zhen dengan biaya yang besar sebelum kematiannya. Betapa jarangnya bahwa kamu hanya perlu menghabiskan waktu perlahan menyerapnya di masa depan, itu ditakdirkan untuk menjadi yang paling kuat, dan jika mereka diserap secara paksa, meskipun mereka dapat meroket kekuatan mereka dalam waktu singkat, mereka hanya bersifat sementara dan benar-benar sia-sia. Anda tidak akan pernah merasa buruk dengan menahan esensi dan darah. Juga, meskipun situasi di depan kamu buruk, tidak ada ruang untuk pembalikan. Orang-orang kuat yang berdiri di kemahmu mungkin tidak memiliki kartu hall untuk dimainkan, dan selain itu, bahkan jika mereka benar-benar musuh, kamu dapat melarikan diri, Del. Besok akan kembali lagi. Ini dia kembali. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pertempuran hari ini dimulai karena krisis. Bagaimana saya bisa bersembunyi di belakang semua orang? Apakah ini yang dilakukan Wu Jiansuang? Ada jejak ketegasan di mata Jian Wushuang. Darah esensi emas gelap yang telah dibungkus oleh kekuatan darah di tubuhnya tiba-tiba. Kekuatan darah Jian Wushuang meledak. Tapi itu seperti mangkuk darah, langsung menghadap ke sana. Setetes darah emas gelap ditelan, dan setetes darah itu langsung ditelan hingga 10%. Prajurit pedang, raja-raja sangat cemas di Jian Wushuang, tetapi setelah melihat bahwa Jian Wushuang hanya menelan 10%, dia juga merasa lega, untungnya, hanya 10%. Sangat disayangkan bahwa 10% dari darah esensi terbuang, tetapi lebih baik daripada menelannya dengan paksa dalam satu nafas. Setelah secara paksa menelan darah ini, kekuatan darah di tubuh Jian Wushuang tiba-tiba menjadi gila. Di lubang, Jian Wushuang sudah berdiri, dan perlahan-lahan melayang ke kekosongan di atas. Pada saat ini,
dia dimandikan dalam cahaya keemasan gelap. Awalnya, dia hanya memiliki bagian emas gelap dari dadanya, tapi sekarang emas gelap. Tapi seluruh tubuhnya, pada saat yang sama, di tengah alisnya, pola bintang 4 mulai berkedip. 1, 2, dan akhirnya membentuk yang ketiga, dan pola bintang 4 ketiga ini juga sangat mempesona. Samsung Dewa Kuno, atau Dewa Kuno lengkap dari keluarga kerajaan Samsung. Dalam kekosongan, Jian Wushuang telah mengangkat kepalanya, pasangannya telah benar-benar berubah menjadi murid mata emas gelap, samar-samar berkedip busur, melihat medan perang di depan. Di medan perang, Kam Kaisar Xiaodi sudah mantap dikalahkan, sementara banyak pengikut Tao di Kam Lengdi dan Xia mengejar dan membunuh dengan liar. Terutama Legiun Abadi dari orang Xia. Orang-orang dari Immortal Legiun tidak hanya memiliki kekuatan Dao Zun, ada sejumlah besar dari mereka. Yang paling penting adalah bahwa mereka tahu berapa lama mereka tidak bisa hidup, jadi mereka menganggap masing-masing seolah-olah mereka sudah mati, dan mereka sangat gila untuk bertarung, dan mereka sangat optimis. Pedang minum darah, untungnya, guru terjerat yang paling sulit terjerat oleh murid kuno Wang, tidak bisa melepaskan. Sebaliknya, Jian Wushuang sangat jauh dari medan perang di mana dia marah dengan peramal nasib. Berkelahi dengan ganas, tidak ada yang berani masuk di sekitar medan perang. Keduanya bermain melawan satu sama lain, untuk waktu yang singkat, saya takut mereka tidak akan bisa memisahkan kemenangan dan kekalahan, dan mereka tidak akan bisa mengalihkan diri dari medan perang di sisi ini. Jian Wushuang, biarkan aku keluar. Suara Raja Wu terdengar di jantung Jian Wushuang, saya belum pernah bermain untuk waktu yang lama. Sebelumnya, Anda terlalu lemah. Saya terpengaruh oleh Anda dan saya tidak bisa memainkan kekuatan sama sekali, tetapi sekarang, dengan kekuatan darah, Anda dapat sementara mencapai dengan Samsung tingkat atas, kekuatan saya juga meningkat banyak. Sekarang, saya hampir tidak dapat melakukan beberapa keterampilan rahasia. Mendengar kata-kata Raja Wang, Jian Wushuang sedikit menganggukkan kepalanya, dan kemudian memindahkan pikirannya. Awalnya ada garis merah dan indah dari lengannya, tetapi pada saat ini cahaya merah menyala di garis rahasia ini, diikuti oleh tubuh besar. Keluar, muncul di depan kekosongan. Ada sisik merah-merah di seluruh tubuh, dan ada tentakel yang menyeramkan dan mengerikan. Tentakel ini tak terhitung banyaknya, dan volume besar benar-benar membentang di dunia ini. Namun, karena pengaruh Jian Wushuang, raja-raja pada saat ini masih jauh dari sebesar di Lautan Bintang. Pada saat itu, di Lautan Bintang dan Kabut, tubuh raja berputar-putar untuk membentuk sebuah pulau besar, tetapi sekarang hanya 100 kaki panjangnya, namun, sangat menakutkan untuk mencocokkan. Penampilannya yang ceroboh, terutama tubuhnya. Kejahatan yang mengerikan. Kejahatan itu luar biasa. Jian Wushuang, kau bekerja sama denganku. Suara raja masih terdengar di hati Jian Wushuang. Ketinggian Jian Wu telah meroket hingga 10 kaki, dan kulit di seluruh tubuhnya berwarna emas gelap. Dia berdiri di atas kepala besar raja dan bertanya, bagaimana cara bekerja sama? Apakah kamu tidak tahu 3 misteri besar para dewa kuno? Kamu akan melakukan yang terbaik untuk melakukan misteri sihir nanti, kata Raja Wang. Oke, pedang itu tidak memiliki fokus ganda. Siap? Raja Wang mengerang, tetapi kemudian dia tiba-tiba berkata, mulai. Mata Jian Wu menyala dengan kilat yang tajam, dan misteri magis yang telah disiapkan sejak lama segera dilemparkan. Lubu, dewa kelahiran kembali dari 3 kerajaan dengan kekuatan dewa kuno di puncak Samsung, aku melakukan yang terbaik untuk melakukan misteri sihir, dan kemudian pergi melalui amplitudo batu disintegrasi darahom gelombang-gelombang kengerian kesadaran seperti lonjakan tajam yang langsung menembus ke kesadaran manusia, Ventet. Di kaki Jian Wushuang, tubuh besar itu sedikit mengangkat kepalanya. Pada saat yang sama ketika Jian Wushuang melakukan misteri magis, tubuh raja juga memiliki ledakan radon. Misteri Mochizuki Xiaotian, desahan mengerikan menyapu, baskom darah raja terbuka lebar, dan dia mengambil napas dalam-dalam, diikuti dengan raungan yang cukup untuk menggigilkan semua yang ada di dunia. Oh, deru, dengan sedikit ketajaman, membangkitkan segala sesuatu di dunia, dan bahkan waktu dan ruang. Sebelumnya di depan tubuh besar Raja Wang, dengan aumannya, kekosongan di depannya segera muncul dengan mata telanjang, riak yang disebabkan oleh gelombang suara, dan kemudian dengan cepat meluas. Akhirnya, bagian depan sudah ada di medan perang yang dipanaskan sepenuhnya tertutup. Di medan perang, ada banyak pengikut Tao di kedua kam, dan mereka masih bertarung dengan sengit.
Ini adalah pertempuran sengit, tetapi kenyataannya, situasinya sudah sepihak. Di bawah kepemimpinan Immortal Legion, Kam Lengdi dan Xia mengejar dan mengejar banyak Taois di Kam Xiaodi. Kam Xiaodi menderita banyak korban. Tapi di sini, raungan yang menghancurkan bumi terdengar. Hah! Banyak Tao di medan perang segera melihat sumber suara. Apa itu? Mereka semua melihat tubuh besar Raja Wang, tetapi mereka tidak mengenali apa itu. Suara itu terdengar, dan riak menyebar saat berikutnya, juga menyebar. Terkandung dalam riak-riak adalah serangan sonik mengerikan yang dibentuk oleh Raja Bulan Purnama, dan gelombang suara juga membawa serangan sadar misteri pedang dengan kekuatan penuh. Kombinasi sempurna keduanya menciptakan pukulan paling menakutkan ini. Ini adalah raungan bulan purnama, tetapi juga murka dewa kuno. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Riak-riak serangan sonik ofensif dan serangan hantu menutupi seluruh medan perang dan melewati langsung seluruh medan perang dengan kecepatan luar biasa. Banyak pengikut Tao di dua Kam, termasuk yang di Kam Xiaodi, jelas usang dalam riak ini, dan mereka jelas tidak terpengaruh sedikitpun. Kam Kaisar Leng dan orang-orang Xia Legiun Abadi orang Xia bergegas ke depan medan perang, ketika riak ini tersapu. Ratusan Tao dari pasukan abadi berada di kehampaan dan tubuh mereka semua marah. Lebih dari 90% pengikut Tao memiliki darah yang tumpah dari mulut, hidung, mata, dan telinga mereka. Riak menyapu Tianwei dan orang-orang kuat etnis Xia lainnya. Sebagian besar dari mereka juga bergumam, dan beberapa dari mereka juga memiliki darah yang mengalir keluar dari 7 lubang. Riak melintasi seluruh medan perang dan terus pingsan, tetapi segera benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Seluruh medan perang, dan bahkan seluruh dunia, benar-benar sunyi. Saat berikutnya, di tengah-tengah medan perang, di Kam Lengdi dan Xia, oh. Hah, hah, hah. Gelombang figur, seperti tetesan hujan, jatuh dengan lemah dari kehampaan. Pada saat ini, sosok yang jatuh mendekati 100. Terutama Immortal Legion Daozun adalah tepat 100. Tetapi setelah riak melewati medan perang, hanya 3 orang yang tersisa di sana, yang lain, kecuali mereka yang terbunuh oleh yang kuat di Kam Xiaodi sebelum beberapa dari mereka jatuh ke tanah di bawah, lemah, dan berubah menjadi tubuh dingin. Satu serangan, hampir 100 Tao, terbunuh secara langsung. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Tidak mungkin, raungan Zentian terdengar di seluruh dunia, terutama orang-orang Xia, seperti Xia Tao dan Xia Ming, dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajah mereka. Hati mereka berdua juga menderu kencang. Perlu dicatat bahwa ini adalah legiun abadi terkuat yang telah mereka habiskan untuk waktu yang lama, menelan biaya tanpa henti, dan membangun dengan hati-hati. Itu 100 Dewa Tao. Meskipun mereka tidak bisa hidup selama 100.000 tahun, mereka semua adalah Tao. Tapi sekarang, untuk sesaat seluruh legiun abadi ditinggalkan dengan hanya 3 orang, dan 3 lainnya rusak secara fisik dan mental, hampir kehilangan kekuatan tempur mereka. Seluruh Immortal Legion lenyap pada saat ini. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Ini, gadis surgawi Fanxian, Dewi Surgawi. Banyak Taois di Kam Xiaodi tertegun oleh adegan ini, dan kemudian semua mata melihat ke sumber riak tadi. Pedang yang tak tertandingi. Ketika Kaisar Xiaodi senang, dia bisa dengan jelas melihat sosok yang berdiri di atas kepala raja. Meskipun tubuh Jianwu melonjak dan kulitnya menjadi keemasan gelap, dia bisa mengenalinya sekilas. Apakah itu dia? Apakah Jianwu Shuang, sarana yang digunakan persilangan bibrida kecil ini dengan binatang buas lainnya? Banyak orang Xia memandang Jianwu Shuang dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Bajingan kecil ini belum mati. Xia Tao menggeram langsung. Dalam pertempuran ini, putranya Siamang meninggal dan diinjak-injak sampai mati oleh murid kuno itu. Sekarang, suku Xia mereka menghabiskan harga yang tak ada habisnya untuk menjawab pasukan abadi yang mula-mula, dan seluruh pasukan dihancurkan. Kehilangan yang sangat besar hatinya berdarah, darah gila. Itu dia, ini semua bibrida kecil ini. Semua yang terjadi hari ini disebabkan olehnya. Tanpa dia, Mang akan dengan senang hati menikah kembali sedingin es. Dan Xia dan Lengdiku juga akan berhasil menikah, semuanya berjalan sesuai rencana. Tetapi karena penampilan bibrida kecil ini, semuanya hancur dan hancur. Xia Tao tampak muram, dan menatap mata Jianwu Shuang yang luar biasa kesal dan marah. Bajingan kecil, aku ingin membunuhmu. Dengan jeritan ngeri,
Pembunuhan mengerikan keluar dari tubuh Xia Tao. Saat berikutnya, Xia Tao seperti singa yang marah, menjarah ke arah di mana pedang itu tak tertandingi. Prajurit tertutup sepenuhnya. Pada saat ini, di kepala besar Raja Wu, Jian Wushuang melihat situasi di medan perang, dan hatinya penuh dengan ketakutan. Baiklah, Raja Wong, apakah ini auman yang baru saja kamu buat? Jian Wushuang bertanya dengan ngeri. Omong kosong, para raja berkata dengan dingin, tentu saja, serangan sadarmu juga memiliki pujian tertentu, tetapi dalam analisis terakhir, itu juga karena para pangeran Tao dari Legiun Abadi pada dasarnya setengah tergantung. Setengah ditangguhkan. Jian Wushuang tertegun. Para beku Tao itu semuanya harus mempraktikkan misteri beracun dengan biaya besar, sehingga dapat menembus pencapaian para beku Tao. Tetapi terobosan semacam ini sangat enggan, jauh lebih buruk daripada mereka yang mengandalkan bodhidam. Bahkan mereka pada dasarnya masih abadi. Wang Wangqi tersenyum. Teknik rahasia yang baru saja. Aku berikan sebenarnya bukan teknik rahasia yang terlalu kuat. Itu biasa, tetapi itu adalah serangan sonik dan jangkauan difusnya luas. Yang penting adalah bahwa serangan sadar Anda bekerja sama. Putri Mahakuasa, mencuri kakek dan melahirkan bayi, serangan sadarmu pertama kali dilakukan pada dewa-dewa Tao dari Immortal Legion. Beberapa dari mereka dapat diblokir sama sekali, dan gelombang sonikku secara langsung menghancurkan inti kehidupan di tubuh mereka ketika mereka menjadi tidak responsif. Sesederhana itu saja. Jian Wushuang tahu dalam hatinya. Tidak heran hanya Legiun Abadi menderita kerusakan parah, tetapi orang-orang Tianwei dan Tao sejati dari suku Xia tidak mati. Dengan seluruh pasukan Legion Immortal memusnahkan, pertempuran yang awalnya hampir dikalahkan oleh Kaisar Xiaodi dalam perang ini segera terbalik oleh kekuatan Jian Wushuang saja. Di medan perang, banyak kam Kaisar Xiaodi terkejut. Legiun Abadi telah dimusnahkan. Selanjutnya, Tao yang tersisa dari klan Xia. Mata Jian Wu menjadi dingin. Dan pada saat ini, dia juga melihat bahwa Xia Tao mengirim pembunuhan yang mengerikan, dan menyerangnya. Pemilik suku Xia Tao, adalah Daozun Tiga Belokan, dan dekat dengan puncak Tiga Belokan. Darah puncak pedang muncul di tangan Jian Wushuang, meledak dengan kekuatan yang tak terhitung kali lebih banyak daripada yang kuat. Sebelahnya, formasi pedang Jiutian yang terdiri dari 72 pedang tiga kaki sudah terbentuk. Mata Jian Wushuang bangkit dalam pertempuran. Jian Wushuang siap untuk pergi, kata Raja. Oke, pedang itu tidak memiliki fokus ganda. Hah, tubuh besar Raja, yang penuh dengan kaki, langsung terbang seperti cahaya listrik, dan kesedihan yang mengerikan langsung ke langit. Di tengah jalan, pedang berdiri tak tertandingi di tubuh Raja tiba-tiba melompat. Gelombang-gelombang raja-raja muncul tepat di depan Xia Tao, dan tubuhnya yang besar berubah menjadi keras, dan itu menghantam gelombang sekelompok tentakel meledak dan menembak ke arah Xia Tao. Keluarkan aku. Xia Tao membunuh dengan mengerikan, dan ketika dia keluar minum, kapak raksasa di tangannya ditebang dengan sangat kapak. Kapak ini secara langsung membagi tentakel raja menjadi dua bagian. Tetapi pada saat ini, raja segala raja adalah seteguk, dan seteguk besar kabut merah menyembur keluar. Kabut merah ini tidak hanya sangat menyengat, tetapi juga merusak dunia dengan gila. Setelah dimuntahkan, tubuh Xia Tao benar-benar tertutup. Racun, warna kulit Xia Tao sedikit berubah. Dia bisa merasakan bahwa kabut merah mengkorosi tubuhnya, tetapi tubuh fisiknya sombong. Tingkat korosi sangat lambat, tetapi kabut merah juga menghalangi penglihatan dan kesadarannya. Tanda seru, tanda seru. Tanda seru, tanda seru. Suara tajam, keras terdengar, dan streamer lailak terlihat, memukul kepalanya langsung seperti penusuk berputar gila. Xia Tao mendengus dingin, mengangkat kapaknya yang besar dengan kedua tangan, dan momentum yang kuat muncul. Kapak raksasa ini seperti senjata ajaib yang mendominasi langit dan bumi, keluar dengan amarah. Dentang, tumbukan logam yang tajam terdengar, dan kekosongan di sekitarnya segera diguncang menjadi bubuk. Wajah Xia Tao tenggelam, dan ia tidak dapat menahan bentuk tubuh dan meledak ke arah belakang karena kekuatan reaksi yang kuat. Tetapi, penusuk lavender berputar liar di depannya hanya makan dan kemudian meledak. Dengan kecepatan luar biasa, dia terus menembak kepalanya. Bagaimana itu mungkin? Xia Tao menatap garis depan dengan terkejut, yaitu, master yang mengendalikan, penusuk, lembayung muda itu. Pria itu adalah pedang yang tak tertandingi. Tapi pedang yang tak tertandingi, jelas hanyalah kondisi abadi.
Dan dia, tetapi Daozun 3 putaran asli, bahkan mendekati puncak 3 putaran. Mungkinkah sulit untuk mengatakan bahwa ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan? Kekuatan yang terkandung dalam penusuk lembayung muda begitu kuat. Namun, dia tidak tahu bahwa pedang yang tak tertandingi pada saat ini secara paksa menyerap kekuatan darah Raja Luozen. Meskipun itu hanya 10%, itu masih memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan tempur suku kerajaan Samsung dalam waktu singkat. Para dewa kuno memiliki keunggulan darah yang sangat besar dibandingkan dengan prajurit biasa. Dewa kuno Sansing setara dengan tingkat rasa hormat umum. Samsung top, sesuai dengan dewa 3 arah. Dan dewa kuno kerajaan di puncak Samsung, kekuatan tempur itu adalah Taois 3 putaran teratas. Meskipun Xia Tao ini dekat dengan kekuatan Daozun di puncak 3 belokan, bagaimanapun, ia hanya dekat, tidak benar-benar kesurupan. Menghadapi pedang yang tak tertandingi pada saat ini, ia secara alami ditekan. Istri lajang sebagai presiden, mati. Pedang di mata pedang itu bersinar, kekuatan darah di dalam tubuhnya melonjak, dan aliran kekuatan yang stabil mengalir ke deretan pedang 9 hari, labak lightsaber yang diubah oleh deretan pedang 9 hari menjadi semakin bersinar. Kecepatan dan kekuatan yang kuat, lightsaber ungu muda pergi ke Xia Tao lagi dan lagi. Selain itu, raja-raja memiliki ribuan tentakel, dan pada saat ini ia menyerang dan menyerang Xia Tao dengan gila-gilaan. Kecepatan luar biasa juga membangun blok, bahkan jika Xia Tao membaginya dengan kemampuan pemulihan raja yang mengerikan. Anda dapat memulihkan dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Mulut Xia Tao mengeluarkan suara yang sangat marah. Dia datang dengan niat membunuh yang mengerikan, dia ingin menghunus pedang yang tak tertandingi sampai mati dan membalaskan dendam kedua putranya dan legiun abadi. Namun dalam pertarungan sesungguhnya, dia benar-benar ditekan oleh Jian Wushuang, dan dia dipaksa menjadi panik. Di medan perang itu, ketika pasukan Immortal Legion dimusnahkan, banyak pengikut Tao di kamp Kaisar Xiaodi segera membalas. Meskipun Immortal Legion sebelumnya muncul, menyebabkan Kaisar Xiaodi kehilangan banyak Taoisme, tetapi kekuatan tempur top masih ada. Kaisar Xiao, Yundi, pemilik Pulau Bauhinia, Sue Lingtian, dan dinginnya salju, semuanya benar-benar membebaskan tangan mereka. Namun, setelah Kaisar Leng dan klan Xia melenyapkan Xia Tao, posisi kuat di atas hanya menyisakan Kaisar Leng, Xia Ming, dan Xia Yu yang telah terluka parah. Tingkat kekuatan tempur tertinggi adalah miskin. Itu terlalu jauh. Ditambah dengan raungan dari Jian Wushuang dan raja-raja sebelumnya, mereka membunuh hampir 100 orang Tao dalam satu nafas, dan mereka benar-benar menakuti mereka. Ketika Kaisar Xiaodi mulai melawan, situasinya hampir sepihak. Kurang dari setengah dari 24 pengawal surgawi di bawah Kaisar Lengdi telah meninggal, dan pengikut Tao dari orang-orang Xia juga banyak yang mati, termasuk Xia Yu, sesepuh yang terluka parah dari orang-orang Xia, di kamp Xiaodi. Selama serangan balik, ia diikuti oleh Sue Lingtian, dan kemudian bergabung dengan Di Jing untuk membunuh Xia Yu secara langsung. Karena langkah Jian Wushuang dan Raja Wang yang mengerikan, situasi dalam pertempuran ini benar-benar terbalik. Tidak akan lama untuk ini terjadi, dan Kaisar Tianweiku diperkirakan semuanya telah hancur di sini. Mata Lengdi berubah menjadi hijau, tetapi kemudian Li Xiao berkata, Xia Tao, suku Xia kamu abadi, dan kamu belum menembak. Xia orang tidak mati. Dewa dapur ekstrim di medan perang, ia terjebak dalam kabut merah tua, dan ditekan oleh formasi pedang 9 hari Jian Wushuang. Xia Tao, yang memiliki sedikit perlawanan, mendengar kata-katanya, dan wajahnya tenggelam. Nenek moyang telah mundur, dan kali ini adalah tahap yang paling penting. Setelah dia melewati tahap ini, kekuatannya akan sekali lagi meningkat banyak, dan kemudian dia akan membagi benda itu dengan divisi negara dan kaisar. Anda akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Jadi, leluhur telah menginstruksikan sebelumnya, jika tidak dipaksa, jangan memengaruhinya. Xia Tao juga ragu-ragu di hatinya, tetapi ragu-ragu hanya sesaat sebelum dia punya keputusan. Tujuan mundurnya para leluhur juga untuk memperoleh manfaat lebih besar dari tangan divisi nasional dan Kaisar Leng, tetapi jika divisi nasional dan Kaisar dikalahkan oleh kubu Kaisar Xiaodi hari ini, apalagi kepentingan yang lebih besar. Klan takut tidak ada manfaat sama sekali. Itulah yang terjadi, begitu Xia Tao mengertakkan giginya, dia segera menambahkan tanda tambahan di tangannya, dengan susah payah, tanda itu langsung patah. Pada saat tanda itu pecah,
jauh dari ratusan juta mil jauhnya, sebuah patung di dalam markas suku Xia yang telah disembunyikan di kedalaman terdalam tanah segera memiliki induksi. Dengan patung ini, tubuh bergetar, dan batu yang menutupi seluruh tubuh segera hancur, mengungkapkan seorang pria tua berambut perak di dalamnya. Pria tua berambut perak itu memiliki wajah ramping, dengan alis pedang yang sedikit agung, dan pada saat itu kedua alis pedangnya bergerak sedikit, dan kemudian matanya terbuka tajam saat mereka membuka, kedipan merah menyala, dan nyala gelap tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Nyala gelap ini terbakar di kehampaan dan tidak pernah padam. Segera setelah itu, pria tua berambut perak itu membuat jentikan tangannya yang besar, dan retakan segera muncul di celah itu. Retak ini terhubung dengan perintah hancur Xia Tao di medan perang. Saat berikutnya, tubuhnya sudah dicelah. Gelombang-gelombang di medan perang, pria tua berambut perak itu muncul dari udara tipis, dan tempat di mana ia muncul berada di samping Xia Tao. Begitu dia muncul, formasi pedang Jiutian, yang dikendalikan oleh Jian Wushuang di depannya, meledak dengan petir. Pria tua dengan rambut abu-abu perak itu menatap. Hah! Dengungan dingin datang dari mulut lelaki tua berambut perak itu. Dengungan dingin ini tampaknya mengandung kehendak langit dan bumi. Setelah bunyi itu, deretan pedang 9 hari yang berasal dari ledakan langsung terbang keluar, dan kabut merah-merah yang tak ada habisnya di sekitarnya, juga hilang dalam sekejap. Apa? Sosok Jian Wushuang berhenti, menatap pria tua berambut perak yang tiba-tiba muncul di depannya dengan sedikit heran. Dia sekarang memiliki dewa-dewa kuno keluarga kerajaan atas Samsung. Dia sepenuhnya mengerahkan formasi pedang Jiutian, dan bahkan Xia Tao dapat menekannya dari depan. Namun, pria tua berambut perak itu hanya mendengus dan menyebabkan formasi pedang Jiutian terbang ke belakang. Kekuatan apa? Jian Wushuang, kamu berhati-hati, orang di depanmu ini bukan kecelakaan, itu adalah penghormatan 4 bagian. Suara raja terdengar di hati Jian Wushuang. 4 belokan ke Daozun. Jian Wushuang tertegun dan bertanya dengan cepat, Daozun, bukankah dia hanya memiliki 3 belokan? Ada 4 belokan, tetapi karena kekuatan 4 belokan jauh lebih kuat daripada 3 belokan, jadi di dunia ini, tidak ada yang akan memanggil mereka 4 belokan, tetapi mereka akan dipanggil. Kata Raja Wang. Tianzun. Jian Wushuang tertegun. Tianzun adalah level tertinggi dari Taoisme, dan level ini bukan apa yang dapat Anda capai dengan mengembangkan Tao keempat, tetapi Anda perlu memiliki kondisi lain, jadi level ini adalah di antara banyak Taoisme di dunia ini. Hanya sejumlah kecil talenta yang dapat mencapai, seperti Kaisar Xiaodi, Yundi, dan Lengdi. Meskipun mereka hanya satu langkah dari Tianzun, mereka bahkan dapat disebut Tianzun setengah langkah, tetapi mereka sebenarnya bukan Tianzun yang benar. Tanda seru. Tetapi orang yang muncul di hadapanmu sekarang jelas-jelas dewa yang benar. Raja Wang dengan sungguh-sungguh berkata, tentu saja, meskipun Tianzun kuat, itu jauh lebih buruk daripada buah itu dan murid kuno Wang. Keduanya telah melampaui Taoisme dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Begitukah? Jian Wushuang mendengar, diam-diam mengerutkan kening. Tertinggi surgawi, tertinggi Tao adalah eksistensi tertinggi sejati. Dan Xiaodi, Yundi, dan Lengdi, meskipun mereka adalah dewa-dewa Tao tertinggi, mereka hanya puncak dari 3 dewa Tao yang bergantian. Mereka hampir tidak bisa disebut setengah dewa. Dibandingkan dengan dewa nyata, mereka masih jauh di belakang. Pria tua berambut perak di depannya ternyata jauh lebih kuat dari Xiaodi, Yundi, dan Lengdi. Banyak pengikut Tao dalam pertempuran sengit di medan perang juga memperhatikan kedatangan lelaki tua berambut perak itu. Banyak pengikut Tao di Kam seperti Xiaodi menjadi sangat sulit untuk dilihat. Xia leluhur, itu dia. Orang tua ini tidak tahu berapa tahun dia belum muncul, tapi dia masih tinggal di suku Xia. Satu demi satu terdengar dengan suara ketakutan yang kuat. Xia Yong, Kaisar Xiao tampak sangat muram. Dia tahu betul kekuatan leluhur Xia, jika itu adalah dinasti Tang Timur di puncaknya, ada seorang Kaisar Qing, dan dinasti Tang Timur bisa sedikit menekan orang-orang Xia. Si Jun sudah tua bagaimanapun, kekuatan Kaisar Qing hampir sebanding dengan Kaisar Tang, dan itu jauh lebih kuat dari leluhur Xia ini. Tetapi sejak kematian Kaisar Qing bertahun-tahun yang lalu, dan Kaisar Tang tidak memiliki berita sama sekali, tidak ada seorang pun di dinasti Tang Timur yang dapat bersaing dengan leluhur Xia ini, sehingga Xia akan menjadi semakin kuat di tahun-tahun ini. Cukup kuat sehingga bahkan Kaisar Leng harus menikah. Akar semua ini adalah Xia Yong, nenek moyang orang Xia. Dalam kehampaan,
Pria tua berambut perak Xia Yong berdiri di sana dengan tenang, tapi pandangannya sedang menatap medan perang lain di kejauhan. Guosi, lain mungkinkah itu dewa-dewa kuno yang legendaris? Xia Yong merasa sedikit terkejut dengan kengerian yang datang dari medan perang lain. Meskipun dia adalah seorang guru surgawi, dia tidak memiliki keberanian untuk berani masuk ke tingkat pertempuran sengit itu. Nenek moyang lama, Xia Tao berdiri di sebelah Xia Yong dan bahkan berkata, Penatua Xia Yu sudah mati. Orang Xia saya memiliki beberapa pengikut Tao lainnya, termasuk anak saya Xia Mang, dan di samping itu, keabadian orang Xia saya tentara sudah pergi. Hah, Xia Yong sedikit melirik. Itu dia, itu semua karena bajingan kecil itu, semua hal ini disebabkan oleh bajingan kecil itu. Xia Tao menunjuk ke arah Jian Wushuang, dengan sedikit kegilaan. Oh, mata dingin Xia Yong segera menatap Jian Wushuang, diikuti oleh Zhou. Sosok Xia Yong muncul secara langsung. Tidak bagus. Pedang tidak banyak berubah. Pedang yang tak tertandingi, mundur. Ye Wang juga menghubungkan sungai. Tak perlu dikatakan, Raja Wushuang juga memilih untuk mundur pertama kali. Dan tidak jauh, dua orang sama-sama takjub ketika mereka melihat Xia Yong membunuh Zhao Jianshuang secara langsung. Kedua orang ini, satu adalah saudara lelaki Jian Wushuang, Sue Lingtian, dan yang lainnya secara alami dingin. Mereka berdua, tanpa ragu-ragu, bergegas ke arah Jian Wushuang. Sial, dia terlalu cepat, aku tidak bisa melarikan diri. Jian Wushuang memandang Xia Yong yang mengejar di belakangnya, wajahnya langsung tenggelam, dan ada kilatan tekad di matanya, karena kamu tidak bisa melarikan diri, maka bertarunglah. Ada kilatan kegilaan di wajah Jian Wushuang, dan 9 hari formasi pedang dengan kental terkondensasi, aliran kekuatan yang konstan mengalir, dan pada saat yang sama. Seorang Dewa Taiyin bergabung ke dalamnya, dan pada saat berikutnya, mereka menyerang. Ini konyol. Kemudian Xia Yongzheng tertawa, dan kemudian melambaikan tangan, formasi pedang Jiutian terbang lagi, dan pada saat yang sama, kekuatan besar datang ke pedang prajurit. Oh, mulut Jian Wushuang segera meniup seteguk besar darah, dan kulitnya menjadi pucat. Tetapi ketika Xia Yong siap untuk mengambil tembakan lagi dan membunuh pedang itu secara tak tertandingi secara langsung, pedang yang sangat tajam dimaksudkan untuk menguncinya. Hah, Xia Yong tampak aneh di udara di sampingnya. Aku melihat dalam kehampaan itu, jubah berwarna darah, dan darah Lingtian mengenakan jubah darah, dengan lonjakan pembunuhan di matanya, seluruh orang tampaknya dimandikan di lautan berwarna darah, pada saat yang sama ia mengangkat pedangnya di tangannya tahan. Pedang yang tajam terpancar dari pedang. Pisau itu, mata Xia Yong menyipit. Dia dapat mendeteksi bahwa pedang di tangan Sue Lingtian luar biasa, dan sama sekali tidak sebanding dengan pedang para kaisar biasa, bahkan pada tingkat tertinggi, prajurit kaisar tidak dapat memiliki roh jahat yang begitu besar. Ini sedikit menarik. Xia Yong tersenyum sedikit dan berdiri di sana, menunggu cahaya pedang-pedang Sue Lingtian. Wajah Sue Lingtian agak terdistorsi. Tabungan gila. Pedang ini adalah yang terkuat yang bisa dia raih sejauh ini. Pada saat yang sama, dia juga bertarung dengan bahaya cedera serius, yang menggerakkan rahasia berat yang melekat pada pedang di tangannya. Pedang ini dari tangan tuannya Zun Yi, dan teknik rahasia dalam pedang secara alami luar biasa. Akhirnya, kekuatan pedangnya telah mencapai titik yang ekstrim. Segera, Sue Lingtian mengucapkan semburan minuman, dan pedang tinggi itu menebas. Dao Guang menyapu langit, membelah kekosongan di depannya menjadi dua. Bayangan pisau es bersiul selama 9 hari. Di angin kencang itu, wajah Sue Lingtian menakutkan dan merah, tetapi matanya menunjukkan kegilaan dan keteguhan hati. Pisau ini adalah yang terkuat, dan itu adalah pisau yang ia coba sebisa mungkin terlepas dari konsekuensinya. Pada saat yang sama, pisau ini masih menjadi saudara iparnya, untuk tingkat perlindungan terbesar bagi saudaranya. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Bilah cahaya datang, tetapi bagian tampaknya mampu membagi semua napas tajam, dan bahkan Xia Yong tidak bisa menahannya. Pisau ini tidak buruk. Xia Yong mengangguk lemah, tetapi saat berikutnya dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangannya kering dan bahkan beberapa rambut kuning dibagikan setelah dia berbaring. Ada dua kekuatan aneh di telapak tangan. Kedua kekuatan ini, yang satu sangat panas dan ganas, yang lain seberat gunung. Jelas dua kekuatan berbeda, yang dapat dikombinasikan dengan sempurna di telapak tangan Xia Yong. Terus, Xia Yong mengambil telapak tangan lurus dan menembaknya di depan kekosongan. Pada tembakan ini, seluruh dunia bergetar,
dan ruang itu bahkan lebih berderak dan menyebar dengan cepat. Cahaya pedang Xingqiang dari Sue Lingtian belum benar-benar datang ke Xia Yong, jejak telapak tangan besar yang berisi dua kekuatan berbeda muncul dari udara tipis. Jejak tangan ini sepertinya membawa kekuatan surga dan bumi dan menamparkan secara langsung. Di atas Seon Swordlight ini, raungan sengit, disertai dengan kekuatan menakutkan yang luar biasa, dilepaskan ke segala arah. Inti dari kekuatan besar ini, telapak tangan Sue Lingtian tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, pedang di tangannya terbang keluar. Pergi, Xia Yong melambaikan jubah lengan bajunya, dan kekuatan dahsyat yang menakutkan segera membentuk pemboman besar-besaran di telapak tangan Sue Lingtian. Tubuh Sue Lingtian bergetar, 3 darah keluar dari mulutnya, dan tubuhnya meledak seperti cangkang. Saudaraku, pedang tidak banyak berubah. Adik laki-laki, maaf, saya sudah mencoba yang terbaik. Sue Lingtian tersenyum mengerikan, dan tawa masuk ke telinga Jian Wu, sementara tubuhnya terbanting ke reruntuhan dengan keras untuk sesaat tanpa minat. Hati Jian Wushuang meledak dalam kemarahan. Tetapi pada saat ini, Jian Wushuang melihat bahwa sosok jubah putih yang indah muncul di depannya. Dingin seperti es, Jian Wushuang tertegun. Embunnya sangat dingin pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi dengan udara putih hutan, dan dia mengeluarkan napas sedingin es yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah hasil dari dia benar-benar membuka segel berat di tubuhnya dan benar-benar meletus tubuh. Scarlet Eagle, aku tidak membiarkan siapapun menyakitinya. Leng Rusuang bergumam, tetapi suaranya sangat keras dan tegas. Di telapak tangan kanannya, aliran udara putih berdenyut, seperti api putih yang sama, tetapi api putih itu dingin. Gemetar. Ketika Xia Yong yang parah melukai Lingtian dan terus membunuh Sword Wushuang, Mang dingin meledak menjadi beku, dan napas dingin di tubuhnya meledak dengan ekstrim. Mati. Minuman dingin dari mulut Leng Rusuang, dan gelombang udara putih yang mengalir dari tubuhnya langsung berkumpul di satu titik, membentuk massa api putih ukuran dewasa, yang membentuk bentuk pedang dan segera terbentuk. Bergegas menuju badai. Kemanapun dia pergi, semprotan dausen putih pergi, dan tiba-tiba muncul di depan Xia Yong. Selama paparan, Xia Yong melihat pedang api putih menyerang dan merasakan udara dingin yang menakutkan di pedang. Pandangannya tertuju, diikuti oleh telapak tangannya yang kering dan kuning, dan dia mengayunkan lagi. Adalah juga koleksi sempurna dari dua kekuatan berbeda. Boom! Mori White Flame Long Sword segera pecah menjadi dua bagian, dan sejumlah besar Mori White Flames tersapu ke segala arah. Xia Yong memandang telapak tangan kanannya, di mana ada jejak senbai, dan itu menyebar dengan kecepatan luar biasa. Racun yang sangat menakutkan. Di lubuk hati Xia Yong, dia sedikit terkejut, tetapi pada saat berikutnya telapak tangannya bergetar, dan dua kekuatan yang sangat berbeda menyerbu ke arah daerah senbai, dan hanya saat itu yang menutupi area senbai. Racun es yang membekukan hati memang mengerikan. Ini bukan berlebihan untuk menyebutnya racun pertama dari segala usia, tetapi itu hanya titik kecil yang dapat dengan mudah dihilangkan oleh kekuatan Xia Yong di tingkat itu. Kamu adalah putri Kaisar Leng. Xia Yong tampak dingin dan menatapnya sedingin es. Kamu seharusnya menikah dengan orang-orang Xiaku, tapi sekarang Xia Mang sudah mati, maka kamu juga ikuti dia. Mata Xia Yong melotot, dan dia bahkan tidak peduli tentang identitas Leng Rusuang sebagai putri Kaisar Leng. Saya melihat guncangan keras di tangan kanannya, dan dua kekuatan yang berbeda bergabung lagi, dan itu ditembak tiba-tiba lagi. Telapak tangan ini bahkan lebih kuat. Sedingin es, jangan membodohi, mundurlah. Putar balik. Jian Wushuang tidak jauh di belakang es, dan ketika dia melihat kekuatan membunuh di mata Xia Yong, wajahnya segera berubah, tapi kemudian dia mulai menggeram seperti orang gila. Tapi ada sentuhan tekad di wajah dingin itu. Jiulong Fengshenji meskipun dia telah mendengar deru dan deru Jian Wushuang, sosoknya tidak bermaksud mundur sedikit pun. Bagaimanapun, Jian Wushuang tepat di belakangnya. Berdengung gelombang aliran udara senbai yang tak berujung ditutupi dengan es, dan kepompong cahaya keluar langsung di depannya. Peng! Berisi dua telapak tangan dari kekuatan yang berbeda, tamparan frontal pada kepompong cahaya putih, kekuatan teror meletus seketika. Kepompong cahaya juga meledak dengan kekuatan besar, melawan dengan panik, tetapi hanya bertahan. Sesaat. Klik, retakan pertama muncul di kepompong ringan, tapi itu benar-benar segera rusak, memperlihatkan dingin di dalamnya, dan Xia Yongna berisi cetakan telapak tangan dari dua kekuatan yang berbeda, tetapi tetap tak tergoyahkan dan terus menyerang dan membunuh.
Datang, Jian Wushuang. Mulut Leng Rusuang juga berteriak keras, lari. Hah, telapak tangan Xia Yong difoto pada tubuh yang sangat dingin. Tubuh dingin dan beku bergetar, dan seteguk darah merah memuntahkan, yang memerah jubah putih dan rambutnya. Bentuk tubuhnya juga seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan perlahan-lahan ia jatuh ke bawah. Selama musim gugur, matanya sedikit berbalik, dan ia melihat ke arah pedang itu, dan membuka mulutnya sedikit pada saat yang sama. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mulutnya. Tapi Jian Wushuang bisa melihatnya dengan jelas, dan Leng Rusuang mengatakan 4 kata. Keempat kata ini adalah, aku jangan menyesal. Dalam kehampaan, mata Jian Wu kosong, melihat tubuh Leng Rusuang jatuh perlahan, terutama kata yang diucapkan oleh Leng Rusuang. Gemuruh gelombang berkelebat seperti miliaran guntur, menggebrak pikiran Jian Wushuang. Pedang tidak memiliki sisi ganda, dan seketika menjadi gila. Xia Yong, aku ingin membunuhmu. Mata Jian Wushuang memerah, rambutnya berputar dengan panik, dan raungan yang cukup merobek selama 9 hari dan meledakkan langit. Raungan ini mengandung kegilaan, keputusasaan untuk menghancurkan dunia, kematian atas biaya sendiri, meninggalkan segalanya, kemarahan tanpa akhir dan tekad. Ini adalah Jian Wushuang. Dari saat lahir, suara kesedihan dan ketakutan yang paling keras sudah cukup untuk membuat dunia bergetar. Ini adalah pedangnya yang tak tertandingi, marah oleh mahkota. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Raungan Jian Wushuang menyebar ke meliputi seluruh kota kekaisaran, sehingga semua orang yang mendengar di daerah ini terkejut, menunjukkan warna yang mengejutkan. Pedang yang tak tertandingi. Raja-raja memandang Jian Wushuang untuk pertama kalinya, dan saat berikutnya ia memperhatikan bahwa esensi darah Luo Zhensuang dari Raja Luo Zhen telah ditelan secara paksa oleh Jian Wushuang, tetapi sekarang di Jian Wushuang. Kekuatan garis keturunan bergegas menuju setetes darah lagi. Setelah beberapa saat, setetes darah itu secara paksa ditelan 20% oleh Jian Wushuang lagi. Ditambah 10% sebelumnya, yaitu kekuatan 30% dari esensi. Sialan, dia berdarah di hatinya. Esensi dan darah warisan Raja Luo Zhen, jika ditelan dengan paksa, berapa banyak yang ditelan, berapa banyak yang terbuang. Sebelum Jian Wushuang hanya melahap 10%, dia sudah sangat tertekan, tapi sekarang dia langsung melahap 30%. Berdengung gelombang sebuah kekuatan darah keluar dari tubuh Jian Wushuang. Saat ini, Jian Wushuang memiliki mata yang menakutkan dan menakutkan. Di bawah amplop darah, kekuatan Dewa Kuno ada di kecepatan luar biasa meningkat gila. Di tengah alisnya, hanya ada 3 bintang 4, tetapi sekarang bintang keempat dengan cepat mengembun. Dalam waktu singkat, bintang keempat benar-benar terbentuk, memancarkan cahaya kemasan gelap yang luar biasa kaya. Cahaya kemasan gelap ini bahkan samar-samar terkondensasi ke bintang kelima, tetapi akhirnya mandek. Dewa kerajaan kuno dari 4 bintang. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Dalam kehampaan, tubuh emas gelap Dewa kuno Jian Wushuang telah meroket hingga ketinggian 10 kaki. Mata emas gelapnya mengandung kemarahan guntur. Kemarahan ini seperti guntur emas gelap yang berkedip liar di sana. Namun, darinya, ambisi membunuh yang mengerikan sudah cukup untuk membuat Jiu Tian gemetar. Aku ingin seluruh suku Xia kamu dimakamkan sedingin es. Langit menjerit meraung keluar dari mulut Jian Wushuang seperti badai, dan tubuh Dewa kuno besar Jian Wushuang tiba-tiba bergerak keluar. Pedal, 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 Sol besar melangkah di tanah di bawah, dan setiap langkah keluar, tanah di bawahnya meledak. Pembunuhan dan kemarahan tanpa akhir akan sepenuhnya menutupi rambut abu-abu perak yang berdiri di kekosongan dengan mata acuh tak acuh. Merasakan niat membunuh yang mengerikan ini, bahkan jika itu adalah Xia Yong di tingkat surga, ada beberapa perubahan halus di wajahnya. Dewa kuno memiliki 3 jari dan 1 jari menghancurkan dunia. Jian Wushuang mengucapkan raungan, seolah-olah dari neraka Jiuyu. Sementara tubuhnya bergegas, kekuatan Dewa kuno yang menjulang di tubuhnya mengembun langsung ke tangan kanannya dengan kecepatan luar biasa. Mawar merah dan putih GL kekuatan yang sangat besar dari para dewa kuno semuanya terkondensasi dalam pedang tanpa jari, dan itu ditunjukkan segera. Boom! Saluran spiral besar tiba-tiba muncul di kekosongan yang luas. Saluran spiral ini selebar 1000 kaki, dan itu muncul di kekosongan di tengah kota kekaisaran seperti akhir hari, dan di saluran spiral ini, ada jari raksasa emas yang membungkam segala sesuatu dan mencekik semua makhluk. Tanda seru, tanda seru.
Jari raksasa emas ini tampaknya memanjang dari zaman kuno, luar biasa, luas, atmosfer, dan menghancurkan ketika itu muncul, dunia luas segera menjadi sangat mati dan sunyi. Tiga jari dewa kuno. Ketika Jian Wushuang membangkitkan darah kuno dewa-dewa kuno, bagian kebangkitan mewarisi memori dan memperoleh kepunahan tertinggi. Kekuatan dari sekolah yang tak tertandingi ini begitu kuat sehingga selalu karena kekuatan pedang-pedang yang tak tertandingi. Tapi sekarang, dengan setetes darah di tubuhnya, kekuatan dewa-dewa kuno Jian Wushuang melonjak ke puncak tingkat bintang 4 dalam waktu singkat, dan kekuatan tak tertandingi ini akhirnya ditampilkan di tangannya dengan sempurna. Satu jari menunjukkan bahwa, bahkan jika itu Xia Yong, melihat jari ini, mau tak mau bergerak. Saat berikutnya, dua kekuatan mengerikan meletus tepat di sampingnya. Kedua kekuatan ini, yang satu panas dan berapi-api, tampaknya mampu membakar segala yang ada di dunia. Yang lain tebal dan kuat. Kedua kekuatan yang berbeda jelas digabungkan saat ini di tangan Xia Yong. Misteri, iblis yang sebenarnya. Di mata Xia Yong, kilatan kecemerlangan melintas, dan telapak tangannya tiba-tiba melesat menuju kehampaan di depan. Dua kekuatan yang berbeda tiba-tiba meledak, tetapi dalam waktu singkat, ia membentuk binatang aneh dengan ketinggian 100 kaki dan penampilan abnormal. Binatang aneh ini memancarkan napas yang menakutkan, dan raungan dari langit, tetapi segera mengenai bagian depan yang ganas dengan jari raksasa emas yang terbentang dari zaman kuno. Tabrakan ini seperti dua dunia yang saling bertabrakan. Langit hancur berantakan, buntut yang mengerikan itu tersapu dengan liar, menyebabkan banyak orang tahu bertempur di medan perang di sekitarnya. Dan di tengah-tengah tabrakan kekuatan, mata Jian Wu nyaris tidak mengungkapkan jejak kegilaan, dan auman ngeri. Kekuatan perkasa dengan jari di atas sebenarnya terangkat lagi oleh beberapa poin. The Allure of the City, Miss Chai Nine, kekuatan gemuruh dan mengerikan menyebabkan binatang yang terasing itu melarikan diri sepenuhnya, dan bahkan sosok Xia Yong terkejut dan ditarik keluar 100 mil jauhnya. Bocah ini, aneh, mata Xia Yong dingin, dan setelah berdiri diam, dia terus menatap Jian Wushuang. Dia tahu betul bahwa Jian Wushuang memiliki rahasia besar di tubuhnya, jika tidak negara abadi tidak akan pernah meletus menjadi kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba, Xia Yong membalik tangannya, dan palu godam Qian ekstra keluar dari tangannya. Palu godam gelap ini memiliki cahaya gelap yang meresap, yang membuat orang menyayat hati. Saya belum menembak selama bertahun-tahun. Saya tidak berharap menggunakan semua kekuatan saya untuk satu tembakan, dan lawannya hanya semut yang kekal. Gumam Xia Yong, memegang palu godam di telapak tangannya. Kekuatan yang dapat dengan mudah menghancurkan kekosongan berkumpul di sana. Di seberang Xia Yong, Jian Wushuang telah melangkah maju lagi. Kali ini, momentum dan niat membunuh Jian Wushuang melonjak ke tingkat yang sama sekali baru. Jari kedua dewa kuno, Broken Star. Zentian meraung kembali. Dalam badai yang terbentuk oleh energi besar, darah mengalir dari sudut mulut Jian Wushuang. Jika dia gila, di jari telunjuk tangan kanannya, ada aliran kekuatan dewa kuno, dan kekuatan dewa gila mengalir masuk. Paling ekstrim, dari jari kedua dewa tertinggi dewa kuno, tunjukkan. Tiga jari dewa kuno, satu jari memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jari kedua adalah kekuatan bintang yang hancur. Dalam kehampaan di tengah-tengah kota kekaisaran, sebuah lubang besar muncul lagi di ruang angkasa. Lubang ini menyebar dengan gila dan menelan banyak debu batu yang hancur di reruntuhan kota kekaisaran. Pada inti dari ruang kosong ini, sebuah raksasa muncul dari udara tipis. Ini adalah hantu dewa kuno yang menjulang tinggi. Hantu dewa kuno ini bahkan lebih besar. Tubuh Wanzang 10 kali lebih besar dari tubuh murid kuno Wang yang bertarung sengit dengan guru nasional. Dia tampaknya telah melangkah dari zaman kuno, dan sekarang hanya mengungkapkan setengah tubuhnya, tetapi bahkan jika itu adalah setengah tubuh, ia telah mengguncang zaman kuno. Dan dewa kuno yang setengah dihormati, hantu jari-jarinya, terkondensasi, tiba-tiba ditunjukkan. Jari kedua dewa kuno, datang. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, boom. Hantu $1,5 juta dari dewa kuno itu menunjukkan bahwa jari yang mengejutkan itu juga menunjukkan warna emas, turun, dan berlalu, tetapi kekosongan itu membuat auman dan ledakan lagi dan lagi, tetapi jari raksasa itu belum sepenuhnya jatuh, tetapi sudah ada akibat mengerikan yang menyapu liar di sekitar. Xia Yong, berdiri di depan jari raksasa, di wajah tua, juga menunjukkan martabat, dan kemudian kekuatan hormat surgawi meletus sepenuhnya.
Bao Huang Liu He, misteri membunuh setan. Dua kekuatan yang sangat berbeda dari Xia Yong melonjak ke ekstrim, palu godam kuno tergenggam di tangannya juga gemetar keras untuk melepaskan kekuatan yang besar. Telapak tangannya memerah pada saat ini. Segera setelah peningkatan besar-besaran cian palu godam di tangannya, ia kemudian menabrak kekosongan yang dipukul oleh jari raksasa. Kecelakaan ini langsung menghantam dunia. Di ruang yang hancur, ada lapisan riak yang mengerikan. Riak-riak ini terus berdampak pada jari raksasa emas, yang melemahkan kekuatan jari raksasa emas dengan cepat, dan banyak kekuatan dewa kuno tersebar ke segala arah. Pergi. Ketika jari raksasa emas benar-benar menyentuh palu godam kuno, kekuatan jari raksasa telah melemah lebih dari 90%, tetapi sisa 10% dari kekuatan masih benar-benar pecah. Hah! Dengan suara keras, Xia Yong membuat suara berdengung di tubuhnya, tetapi sosoknya adalah serangkaian 3 langkah. Masing-masing dari 3 langkah ini membentang sejauh 100 mil. Aku sebenarnya dirugikan. Mata Xia Yong ngeri. Dia telah sepenuhnya mengerahkan kekuatan tempur celestialnya, dan bahkan meluncurkan taktik rahasianya yang terkuat. Di hadapan jari kedua Jian Wushuang, dia masih terpaksa mundur ratusan mil jauhnya, dengan kerugian yang sangat besar. Tetapi pada saat ini, di bagian atas kekosongan, kulitnya masih terdistorsi ke Jian Wushuang yang hampir tidak dapat dikenali, dan dia mengucapkan minuman yang tajam. Dia membenturkan dadanya dengan keras dan memaksa darahnya sendiri. Berpegang pada darah ini, matanya mengambil kegilaan yang tegas dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mengulurkan jari lagi. Jari ketiga dewa kuno, hancurkan dunia. Boom gelombang kekuatan tak berujung dari dewa-dewa kuno, tiba-tiba dipicu. 3 jari para dewa kuno berasal dari kekuatan warisan dari kebangkitan pedang. Ketiga jari ini terkandung dalam ingatannya. Sejak awal kebangkitan, dia tahu cara melemparkannya. Sayangnya, dia belum bisa sepenuhnya melemparkan ketiga jari ini. Karena kekuatan. Tetapi sekarang, dengan kekuatan para dewa kuno yang mengonsumsi 30% dari darah Raja Luo Zhen, ia telah mencapai tingkat tertinggi dari 4 bintang, dan ia hampir tidak dapat menunjukkan jari ketiga. Polisi merah mulai dari gurun saat pedang pertama yang dilemparkan Wushuang, di lubang hitam besar, hantu dewa kuno setinggi setengah mastif yang baru saja memperlihatkan jari kedua belum sepenuhnya hilang. Namun, gambar hantu dewa mulai mengembun lagi. Kali ini gambar hantu dewa kuno hampir mengembun menjadi suatu entitas. Pada saat yang sama, kakinya yang lain juga melompat dengan tajam untuk mengungkapkan seluruh tubuhnya. Apa yang awalnya merupakan gambar hantu dari setengah dewa kuno, sekarang itu adalah yang lengkap. Itu jauh lebih kuat daripada saat ketika jari kedua dilemparkan. Pergi mati. Rambut Jian Wushuang meledak dengan suara keras dan gila. Melolong ini menyebabkan pemain seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya bergetar pada saat yang sama, dengan rasa takut dari hati. Dan di bawah perhatian semua orang, di mata hantu terhormat dewa kuno, ada juga cahaya mengerikan keluar, diikuti oleh jari raksasa di tangan kanan, menunjuk lagi. Setelah menghancurkan dunia dan menghancurkan bintang-bintang, jari ketiga dewa kuno datang ke dunia. Jari ini membawa kekuatan yang mengerikan. Jari ini membawa kemarahan yang tidak pernah dimiliki pedang Wushuang. Jari ini juga mengandung cintanya yang tak ada habisnya untuk dingin seperti es. Ini dia, marah pada mahkota, karena dingin seperti es, untuk saudaranya, jari pembalasan pecah. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, boom, jari teror membawa surga ke tanah dan menghancurkan segala sesuatu di antara langit dan bumi. Di bagian bawah jari raksasa itu, Xia Yong, di wajah tua saat itu, ada sedikit ketakutan, bahkan ada jari yang lebih kuat. Xia Yong juga panik. Ini adalah pertama kalinya dia berkelahi dengan guru surgawi, dan telah lama berada di suku Xia, dia merasa panik dan bahkan ditakuti untuk pertama kalinya. Sebelumnya, itu hanya jari kedua, dia mencoba yang terbaik, meskipun dia memblokirnya, dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pada saat ini, jari ketiga lebih kuat dari jari kedua. Jari ini, bahkan jika itu adalah dia, mau tidak mau membangkitkan pikiran yang tak tertahankan di dalam hatinya. Hah! Raja Ular datang mengancam, istri yang imut mencintaimu, dengungan dingin keluar dari mulut Xia Yong, dan tatapan Xia Yong menjadi gila saat ini. Orang tua itu tidak akan percaya, kamu benar-benar bisa mengubah hari ini menjadi selamanya. Ayo, wajah Xia Yong menjadi kuyu tak normal, dan serangkaian raungan dikeluarkan satu demi satu di mulutnya. Pada saat ini,
Kekuatan dewa mengerikan benar-benar berkumpul di tangannya. Dua kekuatan yang berbeda di tubuhnya juga pecah hingga ekstrim. Tembakan Xia Yong, itu masih palu sengit dan mengerikan yang menyapu 8 gurun. Palu ini juga merupakan palu terkuat yang Xia Yong telah berikan sejauh ini dengan martabat dan kepercayaan dirinya pada kekuatannya sendiri. Dengan palu ini, kekuatannya cukup untuk menyerang langit. Dalam kehampaan, jari raksasa emas dengan kemampuan untuk menghancurkan dunia, dan palu Seon yang cukup untuk menyerang langit. Kontak positif. Berdengung gelombang-gelombang aneh menyebar, terus-menerus melemahkan kekuatan jari raksasa emas, tetapi jari raksasa emas ini seperti rebung, mengatasi rintangan, dan hanya dalam beberapa saat, itu sangat besar dengan biru yang membumbung tinggi sang palu dibombardir bersama. Hah, seperti langit yang hancur berantakan. Kekuatan gemuruh membentuk badai energi yang hebat, dan Xia Yong di bawah badai para murid menyipitkan mata, rambut panjang abu-abu perak berkibar liar, pakaian yang dikenakannya mereka juga pecah. Tapi matanya tidak pernah gila. Tidak mungkin, orang tua itu luar biasa, tak terkalahkan di dunia, bisa disebut tak terkalahkan. Bagaimana kamu bisa mengalahkan alam kekalmu? Orang tua, jangan pernah percaya. Dari mulut Xia Yong dengan raungan liar, wajah Xia Yong memerah saat ini. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan dengan keras, tetapi untuk sementara waktu, mereka tidak bisa membuat kemenangan. Tapi saat itu sosok merah besar muncul sia-sia di samping Xia Yong, terdengar tiba-tiba dengan sedikit pendinginan mendung. Wah, apakah kamu lupa Paman Ben?